Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, nikmat yang luar biasa, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga dari Al-Akh Abu Hanafi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya, di mana beliau Masya Allah keluarga yang bisa kita bilang keluarga Al-Quran. Anak-anaknya dididik, fokus dididik untuk menghafal Al-Quran, menghafal kalamullah. Ya, di samping kita yang sebelah kiri dari bapaknya, ini Musa. Dia yang telah menghafal Al-Quran 30 juz sejak usianya 5,5 tahun. Sekarang beliau sudah 8 tahun sekarang. Ya, dan dia terus mengikuti musabaqah. Terakhir kemarin ikut di Mesir. Ya, dan mendapatkan juara 3 sedunia penghafal Al-Quran, alhamdulillah. Dan nanti akan dijelaskan lagi oleh orang tuanya, ya, sekilas tentang profilnya. Saat ini beliau mengikuti MTQ di Mataram, ya, dan sudah melewati sesi penyisihan. Di hari Jumat nanti akan masuk ke final. Ya, hari Jumat nanti beliau mengambil perlombaan yang 30 juz tentunya. Yang lawannya besar-besar, dia yang paling kecil ini. Ya, mengambil yang 30 juz. Mudah-mudahan nanti ya beliau yang mendapatkan juaranya insyaallah. Al-Qur'an sebagaimana yang kita ketahui, ya, firman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menjaga Al-Qur'an. Di antara caranya menjaga Al-Qur'an itu dijadikan manusia-manusia ini menghafal Al-Qur'an tersebut. Di antara cara Allah menjaga Al-Qur'an yaitu dijadikannya manusia menghafal Al-Qur'an. Berarti ini salah satu janji Allah ada pada diri Musa sekarang, di mana Allah menjagakan kita Al-Quran dengan dadanya. Tentunya ini adalah sebuah keberkahan yang luar biasa, keinginan kita yang sangat luar biasa. Allah menjagakan kita Al-Quran, salah satunya di dadanya Musa sekarang. Ya, oleh karenanya kebahagiaan yang sangat besar bagi orang tuanya, dan insya Allah kebahagiaan di dunia dan juga nanti kebahagiaan di akhirat. Orang tuanya tidak akan diharamkan dari pahala anaknya. Ya, dia tidak akan diharamkan, dia pasti akan mendapatkan pahala dari anaknya. Setiap ayat yang dibaca anaknya, dia dapat juga. Mudah-mudahan akan banyak lagi ya orang tua yang seperti Abu Hanafi sekarang, ya, yang dia mencetak anak-anak yang menghafal Al-Quran. Dan sekarang katanya dia sudah memiliki 5 anak. Ya, ini di samping kanan Luqman yang nomor 2. Nomor 2. Dia sekarang sudah menghafal 15 juz. Berapa usianya Luqman? Berapa? 6 tahun. 6 tahun ya. Ya, 6 tahun sudah 15 juz. La ilaha illallah. Luar biasa ini. Ya, 6 tahun. Sudah 15 juz. Dan ternyata seluruh anaknya
dia sekolah di rumah. Jadi fokus dididik oleh orang tuanya, ya, dia tidak sekolah luar tapi homeschooling. Sekolahnya di rumah, tetap dididik oleh orang tuanya di rumah. Dan diberkahilah dia, dijadikan anak-anaknya penghafal Al-Qur'an. Mudah-mudahan nanti Abu Hanafi ya bisa memiliki 20 anak, 20-20-nya penghafal Al-Qur'an, luar biasa. Ya, atau mungkin 30. Siap untuk insyaallah. Ya, bisa penghafal Quran semuanya, luar biasa. Dan nanti insyaallah kita akan mengambil atau mendengarkan beberapa tips dari beliau bagaimana caranya mendidik anak sehingga sejak kecil sudah bisa menghafal Al-Quran. Ini mungkin sedikit kata sambutan dari anak dari Pondok Pesantren As-Sunnah. Maka kami dari Pondok Pesantren As-Sunnah mengatakan ahlan wa sahlan kepada antum semua. Mudah-mudahan kedatangan antum ini memberi berkah kepada kita. Kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan nanti perpisahan kita perpisahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi kata sambutan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Yasin kepada Dewan Kesehatan. Subhanallah. Tadi apa Ustaz Abdul telah sampaikan sudah menginspirasi kita semua. Dari tadi kita buka acaranya, ada juga sudah semangat. Kira-kira yang di sini yang mau kayak adik Ustaz, angkat-angkat. Waduh, banyak sekali. Yang mau kayak adik Ustaz, angkat tangannya. Wah, hebat mas. Sudah berusaha dengan antum semua, kemudahan. Baik. Untuk lebih jelasnya bagaimana adik Musa ini, oh ya sudah, boleh semangat sekali Musa. Subhanallah ya. Oke, semuanya ini Ustaz doakan semua biar jadi hafiz Al-Quran ya. Oke. Anda mau letakkan tangannya. Subhanallah. Tip, untuk mengetahui lebih lanjut kakak Musa atau adik Musa yang sekarang sudah duduk di depan kita ini, nanti ada Ustadz Mashun yang akan memperkenalkan kepada kita. Oleh karena itu, langsung saja Ustadz Mashun kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa tabi'a hudah ila yaumin alqah, amma ba'd. Para yang kami hormati dan muliakan, Al-Ustaz Abdullah Husni, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah. Kemudian yang kami banggakan Al-Ustaz Laude Abu Hanafi, selaku atau salah seorang dari orang tua hebat yang pernah kita jumpai. Kemudian juga yang kami banggakan di sini adik kami Musa atau Laude Musa, dan juga adik Laude Lukman yang tadi sudah dikabari bahwasanya dia sudah hafal 15 juz. Kemudian tentunya hadirin yang hadir pada kesempatan ini, adik-adik khususnya santri dan santriwati, wali murid, wali santri dan santriwati, sepertinya penasaran bagaimana sih kekuatan hafalannya Musa dan adiknya ini, sehingga dia bisa juara di tingkat internasional. Sebagaimana yang kita ketahui di Mesir ya, juara 3, di Riyadh, Ustaz berapa? Iya, di Jeddah ya, juga mengikuti lomba tingkat internasional di urutan ke-12. Dan ini adalah sebuah prestasi yang tentunya sangat membanggakan
Mudah-mudahan kelak Ananda Musa dan Ananda Luqman ini bisa tumbuh menjadi anak yang soleh dan menjadi pejuang Islam yang dapat berjuang menegakkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang kita ingin dengarkan tilawah dari Ananda Musa. Kemudian nanti jika ada yang ingin bertanya atau ingin menguji bagaimana kekuatan hafalan anak kita ini, silakan santri atau para jamaah, silakan. Ada yang ingin mengetes? Nanti kita dengarkan dulu tilawah dari Ananda Musa. Musa, siap membacakan kita ayat Al-Quran? Insyaallah. Bisa pegang dua-duanya. Kita minta Ananda Musa coba bacakan kita surat Qaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu ja'ahum mundirun minhum faqalal kafiruna hadza syai'un ajib. Aiza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Afalam yanzuru ilas samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Pada Ananda Musa, ya. Subhanallah, kita tadi telah dengarkan bagaimana bacaan yang Masya Allah, tartil, tajwid, yang seringkali jarang kita temukan. Anak seusia Ananda Musa ini sekarang sudah umur 8 tahun yang tajwidnya Masya Allah. Ya, bahkan sayang sekali banyak anak-anak yang sudah umur 60 tahun. Bacaan Al-Qur'annya masih kelebotan. Ya. Jadi ini adalah hal yang sangat memprihatinkan tentunya. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang anak-anak umur 60 tahun nggak bisa baca Al-Qur'an, ya. Insyaallah.
Kemudian sedikit saya ingin sampaikan biografi singkat dari Ananda Musa ini, supaya kita lebih dekat, lebih kenal orang-orang soleh yang ada di sekitar kita ya. Laude Musa nama lengkapnya, lahir di Bangka Barat pada tanggal 26 Juli 2008. Kemudian sudah hafal 30 juz pada umur 5,5 tahun ya Ustaz ya. 5-10 bulan ya. Jadi sangat mudah sekali. Kalau bisa kita katakan bisa mengalahkan Imam Syafi'i yang hafal 7 tahun Al-Quran. Jadi dia hafal pada usia 5 tahun 10 bulan. Kemudian sering diundang untuk mengikuti lomba atau musabaqah tingkat daerah maupun nasional bahkan internasional. Kalau di tingkat daerah sudah beberapa kali juara 1 di tingkat kabupaten dan provinsi. Ya, kemudian seperti yang disebutkan tadi, juara 3 di Mesir tingkat internasional. Kemudian sekarang beliau sedang mengikuti lomba tingkat nasional MTQ yang sedang dilaksanakan di Kota Mataram. Ini sedikit ya biografi singkat. Tentunya Ananda Musa ini lahir di sebuah keluarga yang bukan sembarang keluarga. Ya. Keluarga yang punya komitmen untuk menghidupkan Al-Quran di rumahnya. Ini sebagai motivasi bagi wali-wali santri tentunya. Semua kita bisa insyaAllah untuk mengikuti jejak dari beliau. Dan bagaimana caranya tentunya nanti akan kita dengarkan. Sekarang kita mungkin ada yang ingin atau penasaran bagaimana hafalannya Musa. Bisa ditanyakan dari juz 1 sampai juz 30. Ya. Siapa yang siap mengetes? Ini ada Ustaz Syafi'i ingin mengetes. Bagaimana hafalannya Musa? Silakan Ustaz, tafadhal. Musa siap ya? Di tes, dilanjutkan. Saya? Insyaallah. Jadi atau sebaliknya misalnya nanya ke santri-santri. Ya, betul. 30 bulan ya. Ya, betul, nanti itu ada berhadiah itu. Oh gitu. Ya, betul. Kita dulu siapkan nanti hadiahnya. Ada juga. Oh, ada betul. Karena kita dulu nanti ada beberapa orang saja yang ngetes. Nanti setelah itu saya ngetes. Ya, betul. Silakan Ustaz, foto. Ya, bisa ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Surat Ar-Rum. Al-Ankabut. Masya Allah. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya sama ayah. Silakan. Wa kana Allahu sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in tallu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Surat An-Nisa. Ya. Masya Allah, subhanallah ya. Dijawab dengan lancar. Perlu diketahui juga, kemarin ketika tampil di MTQ Nasional di Mataram, Musa menjawab soal 100% tanpa salah. Ya, mudah-mudahan
Kita doakan bisa menjadi juara di MTQ Nasional tahun ini. Amin. Oh, adik-adik TKSD mohon duduk yang rapi. Yang bapak juga yang di belakang mohon duduk. Kita sudah siapkan panggung ini supaya bisa dilihat dengan jelas. Anak-anak yang di depan duduknya santai, duduk bersila. Adik-adik TK, SD duduk yang rapi. Bapak juga duduk yang rapi. Insyaallah sekarang kita akan mendengarkan tausiah atau trik-trik cara bagaimana menjadikan anak kita, buah hati kita menjadi hafal Al-Quran. Kemudian nanti setelah itu Musa ingin bagi-bagi hadiah. Ya, nanti siapa yang siap dites akan dites. Musa ingin bertanya. Ya, tapi ya, insyaallah. Tapi sekarang Ustaz kita ingin dengarkan sini jamaah sudah tidak sabar bagaimana sih caranya menjadikan anak kita, buah hati kita yang kita cintai menjadi generasi yang baik, menjadi amal jariyah buat kita setelah kita meninggal dunia tentunya ya melalui Al-Quran. Dan adik-adik sabar nanti akan ada bagi-bagi hadiah dari Musa. Namun setelah kita dengarkan tausiah dari ayahanda Al-Ustadz Laude Abu Hanafi. Kemudian nanti mungkin ada yang ingin menguji bagaimana hafalan hadis, bukan hanya Al-Quran. Jadi Musa ini sudah menghafal hadis arba'in, kemudian ada Umdatul Ahkam. Ada nggak di sini yang hafal Umdatul Ahkam? Hafal judulnya saja ya. Ada juga dia hafal hadis karangan Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Ini subhanallah, jadi bukan hanya Al-Quran ya. Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu kita penasaran bagaimana sih cara menjadikan Musa ini hafal Al-Quran juga hadis. Kita dengarkan, kita simak pemaparan rahasia yang ingin disampaikan oleh Al-Ustadz Laude Abu Hanafi. Pada beliau kami persilahkan. Kamar mandi. Kasetnya di atas nih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah ya, khususnya Ustadz Abdullah LC yang telah mengundang kami ke sini. Ya, sebelumnya ya, sebelum saya berangkat kemari ke Mataram ini, yang ada di benak saya atau yang saya tahu selama ini, saya akan ke sebuah pulau kecil tapi sangat dikenal akan keilmuannya, sangat terkenal dengan para qori'nya,
Ya, itu yang saya tahu, yang saya kenal dari sebagian para teman-teman saya yang dahulu saya kenal. Ya, itu bagi saya Mataram ini sebuah yang luar biasa. Ya, terkenal akan keilmuan dari para masyarakatnya. Ya, itu sedikit dari saya. Kemudian adapun tentang saya ya dan anak-anak saya, pertama-tama yang kita harus sepakati ya, bahwasanya kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Semua kebaikan itu mengikutnya kepada man salaf, orang yang terdahulu. Ya, salafun saleh. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Dan setiap kejelekan ya itu dinisbahkan, yang diada-adakan pada orang-orang yang kebelakangan. Maksudnya apa? Yang kita senantiasa jadikan contoh, atau senantiasa kita mencontoh, atau yang senantiasa kita sedang berusaha mencontoh adalah salafun saleh. Dan itu yang saya berusaha ya, dan bersama istri, bersama anak-anak saya juga senantiasa berusaha untuk meniti jejak para pendahulu kita yang saleh. Yang sini saya akan sampaikan ya, mungkin sering kita dengar ya dari nasihat atau wejangan para ulama kita, di antara imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, bahwasanya ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan 6 perkara. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu, anakmu enggak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Dan ini saya akan sambung dengan cerita saya. Ya, pengalaman saya, mudah-mudahan bisa membagi pengalaman. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yaitu hirsun, yaitu bersemangat. Bersemangat ya dalam mencari ilmu. Ya, bersemangat dalam mencari ilmu, dalam mempelajari ilmu. Sebelum ya dahulu ketika saya awal nikah, saya nikah itu 2007. Maka saya mulai mencari siapa yang berhak menjadi ibu dari anak-anak saya. Ya, siapa yang berhak menjadi ibu dari anak-anak saya? Saya nggak mau ya ibunya anak saya ini. Saya ingin punya anak-anak yang hebat, yang dihasilkan, yang keluar juga bukan dari orang-orang yang sembarangan. Ya, saya ingin dari seorang ibu yang semangat di dalam belajar. Saya ingin ibu-ibu anak saya ini adalah yang semangat menjaga anak-anaknya, menjaga dari yang sifatnya kotoran fisik, ya, dari kotoran, atau kotoran yang sifatnya maknawiyah, kesyirikan, ya, kebid'ahan. Saya ingin cari ibu bagi anak-anak saya yang seperti itu. Saya nggak mau yang sembarangan. Dan itu yang saya yakinin sampai sekarang. Saya harus cari dari ibu-ibu anak saya ini yang bagus, sehingga menghasilkan anak-anak yang bagus. Akhirnya saya mulai mencari, ya. Saya kenal dengan seorang, saya tahu ya bahwasanya si fulanah begini, ya, dia sangat dekat dengan seorang anak, dia semangat belajar, cukup seorang belajar, semangat belajar, hadir di majelis ilmu, ya, dia nggak pernah luput dari majelis ilmu, maka saya nikahi dia. Ya, maka saya nikahi dia. Saya tahu calon ibu saya seperti ini. Nah, itu hirs. Ya, semangat cari yang bagus, mempelajarinya, mengamalkannya, ya, mengamalkan apa yang kita tahu. Nanti kaitannya ya, mengamalkan kepada anaknya, itu ada kaitannya, ya, ada kaitannya. Ini yang pertama, hirs, ya. Kemudian yang kedua, ijtihadun, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu. Nah, ini saya terapin kepada anak-anak saya.
Anak-anak saya dari kecil, ya, anak-anak saya dari kecil, saya sungguh-sungguh dalam amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Ketika mereka akan makan, mereka saya perintahkan baca bismillah. Dari kecil. Bagaimana kalau nggak bisa baca bismillah, saya yang baca. Yang paling sering uminya. Uminya itu, ya, ini kan ibu-ibu nih ya di belakang. Uminya nih ya, sekarang istri saya anak kelima. Baru lahiran 2 minggu. Itu kalau mau nyusui, itu selalu uminya bismillah. Bismillah. Tujuannya apa? Supaya anak kita ini mendengar, dibiasakan seperti itu dari kecil. Bismillah. Setiap nyusu bismillah. Setiap nyusu bismillah. Nanti kalau lagi pakai baju habis mandi, ya, itu uminya selalu membacakan doanya sembari memakaikan baju bayi ini. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi. Anak-anak saya hafal ya, dari umur 2 tahun udah hafal doa ini. Baca Bang doanya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Itu uminya yang ngajarin. Ngajarinnya tadi sembari baca buku, sembari anaknya dibedakin, dikasih minyak kayu putih, itu dibacain doa. Alhamdulillahilladzi kasani. Dari umur pertama udah seperti itu. Ya, ini sungguh-sungguh diajarin seperti itu. Ketika masuk kamar mandi, itu uminya yang bacain. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika. Terus seperti itu. Sehingga ketika mereka mulai bisa bicara, mereka udah bisa baca doa seperti itu. Bismillah, Mia. Nanti bismillah, ketika masuk kamar mandi, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, kata mereka. Itu umur 1 tahun 10 bulan. Nah, ini yang saya maksud dengan sungguh-sungguh. Ya, bahkan ini kan karena pengalaman saya ya, saya ceritain. Ini uminya juga ya. Saking sungguh-sungguhnya ya. Itu lahirnya Musa. Itu saya ingat hari Jumat, jadwal kami pergi ke majelis ta'lim, ke kajian. Ya, ke kajian. Ini yang ngerti ibu-ibu ya, bagaimana ketika ingin lahiran, itu kontraksi yang luar biasa. Sakitnya. Ya, bahkan menurut ahli kesehatan, nggak ada yang paling sakit melebihi sakitnya seorang ibu ketika melahirkan. Tapi istri saya hari Jumat masih mau kajian. Kajian. Saya tanya, Umi udah kuat nggak? Kuat katanya. Ya, kuat. Itu 12 jam kan, kontraksi itu 12 jam. Maka akan keluar tanda-tanda lahiran, flek yang kita sering kenal, flek. Saya tanya, Umi masih kuat? Masih kuat. Sampai kami akan berangkat, kami udah rapi, ya, udah mandi, udah siap-siap, fleknya semakin keluar. Ternyata itu kajiannya sore, ba'da maghrib. Kami akan berangkat, nggak jadi berangkat, ternyata lahiran jam 7 malam, akan isya itu. Itu tanda-tanda kelahiran udah semakin keluar. Tapi sedemikian semangatnya pergi ke majelis ta'lim. Dan itu saya masih bisa rasakan sampai sekarang. Anak kelima sampai hamil besar 9 bulan, istri saya nggak pernah luput dari majelis ta'lim. Dengan keadaan anak-anak saya kecil-kecil. Ya, kecil-kecil. Nah, itu yang kedua, ya, ijtihad, bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, zakat, harus cerdik. Harus cerdiknya seperti ini yang saya maksud ya. Kita atau saya sendiri ya, tidak semua di antara kita ini mempunyai ekonomi yang mapan atau yang berlebih maksudnya. Maka bagaimana caranya? Kita nggak mampu beli buku, atau kalaupun punya uang, saya di daerah ya, sehingga jarang yang jual buku. Tidak punya ya, bingung belinya kemana. Akhirnya apa? Akhirnya
saya mulai menulis pelajaran saya beli kertas HVS, ya. Kemudian saya mulai tulis huruf alif besar, ya, huruf alif di dinding saya tempel, ya, saya tempel. Ini saya tahunya dari mana? Ini hasil bacaan saya, ya. Tadi saya baca-baca di buku, ya. Yang saya ingat dulu saya baca majalah Sakinah, majalah nikah dulu namanya, majalah nikah. Kemudian saya baca majalah Al-Mawaddah. Nah, saya mulai baca-baca trik-trik seperti itu. Ya, kemudian saya baca majalah As-Sunnah waktu itu. Nah, saya baca seperti itu, saya kasih tahu istri saya, Mi, caranya seperti ini, Mi, gini. Akhirnya mulai saya praktekin, ya. Kita nggak punya uang untuk beli buku yang sedemikian banyak. Akhirnya saya tulis seperti itu, ya. Saya atur, ya, saya rangkum. Nanti saya nulis tentang matematika, ngajarin anak-anak saya nulis, ya, angka-angka. Akhirnya kami bikin di rumah, bikin soal sendiri. Kami tulis pakai tangan. Nggak ada buku di sana. Susah nyari buku. Karena kami di pelosok, di dalam. Ya, akhirnya mulai saya tulis, misalnya huruf A. Cara latihan mereka tulis, saya bikin titik-titik. A, gitu. Ini uminya nih. Titik-titikin sama mereka, digituin. Nah, akhirnya anak-anak ini, saya ajarin, nanti abang warnain. Ikutin titik-titiknya. Huruf A. Huruf B. Titik-titikin aja gini. C. 1, 2, 3. Saya mulai seperti itu. Ya. Nah, ini yang saya maksud, harus cerdik kitanya sebagai orang tua. Termasuk di dalam mengajar ketika hafalan. Ya, ketika hafalan. Saya berusaha bagaimana anak itu supaya ngerti. Akhirnya mulailah saya semua ayat saya pandu, ya. Misalnya untuk ngingatin mereka, ya. Misalnya huruf fa, ya, fa innallah. Maka setiap huruf fa, misalnya saya selalu gigit bibir saya. Saya seperti itu. Fa. Nanti ketika kasrah innallah, misalnya membedakan inna dan anna, ya. Maka saya setiap inna saya selalu begini. Inna. Maka kalau ada 100 inna di dalam Al-Quran, antum siap-siap aja 100 seperti ini. Inna. Lama-lama mereka terbiasa. Dan itu saya terapin sampai sekarang. Nah, itu membantu mereka kemudahan. Ya, fa, ya, inna, atau misalnya saya ngebantu gitu, ya, monyong bibirnya. Monyong, saya bilang, monyong. Misalnya huruf O, bulat. Misalnya mereka taunya da. Nanti ada do. Mereka taunya da. Langsung saya bilang, monyong. Baru mereka, bulat. Mereka bilang do. Monyong, du. Nah, da, do, du. Gitu. Nanti saya pandunya gitu. Mereka nggak ngerti kan, apa da, apa do. Saya bilang, bulatin. Do. Nah, seperti itu. Ini yang saya maksud. Kita harus cerdik. Ya, kita harus cerdik. Ya. Kemudian yang keempat, ya, yaitu adanya bulghah. Ya, yaitu adanya bulghah, adanya bekal. Ya, adanya bekal. Perbekalan macam-macam, ya. Harus adanya uang. Kalau nggak ada, ya kita cari kertas. Ya, kita cari kertas. Kalau kita sanggup beli buku. Ya, kita sanggup beli buku. Ya, ini harus nyatet, ya, harus mencatat. Ya, ini harus, karena dengan modal ini kita jadi punya buku. Kalau, ya, kemudian kita mencatat. Ya, harus dicatat. Ya, dahulu para ulama itu bekal, mereka nggak punya uang. Kemudian apa? Mereka cari kertas-kertas di tong sampah. Kan kita ingat kisahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dia nggak punya buku, nggak punya kertas. Akhirnya ibunya nih, ibunya lagi nih, uminya keliling ke kantor-kantor pemerintahan. Ya, kemudian ngambilin kertas-kertas, namanya kantor pemerintahan kan itu apa? Pasti di kertasnya itu ada, ya, data-data kepemerintahan. Akhirnya sebelah sini putih, sebelah sini data pemerintahan. Nah, seperti itu. Dicari kertas-kertas bekas. Ya, kemudian untuk anaknya mencatat. Ya, ini harus ada, ya, harus ada. Ya, bulghah. Ya, ini termasuk dahulu, ya. Itu termasuk yang kurang. Tapi saya nggak pernah putus asa. Ya, nggak pernah putus asa.
meskipun ekonomi saya kurang, saya di rumah punya 2 perpustakaan. Ya, punya 2 perpustakaan. Saya bangun sedikit demi sedikit dengan ekonomi yang kurang. Saya punya perpustakaan, ya, perpustakaan digital. Saya punya DVD, ya, saya usahain DVD. Karena yang saya baca, ya, dari majalah Wildan. Nah, majalah Wildan saya juga baca. Itu membantu hafalan dengan CD-CD itu. CD-CD, kaset-kaset. Akhirnya saya berusaha, ya, kumpulin uang, kemudian saya beli CD. CD playernya tuh, CD playernya. Nah, kemudian akhirnya anak-anak saya tontonin seperti itu. Akhirnya mereka dari kecil kenal siapa Syekh bin Baz. Mereka kenal itu. Syekh bin Baz mereka kenal. Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani, ya, Ustadz Yazid, mereka kenal dari kecil. Mereka kalau ditanya Gaban, nggak kenal mereka. Mereka kalau ditanya Power Ranger, nggak kenal anak-anak ini. Ultraman nggak kenal. Saya punya televisi di rumah, tapi televisinya saya rubah. Saya rubah tontonannya seperti itu. Saya belikan CD player, kemudian saya kasih tonton para masyayikh itu. Nanti saya sama-sama nonton, nanti di depan TV itu saya bilang, "Bang, ini orang pinter nih, Bang. Masya Allah, Bang, ilmunya." Saya puji-puji gitu. Ya, saya puji-puji. Ini ilmunya hebat, Bang. Ya, ini ulama besar. Nah, saya selalu seperti itu. Nanti kalau ada orang jelek, maksudnya ahli maksiat, sebaliknya. Kalau orang soleh, saya puji. Orang ahli maksiat, ya saya tahdir. Jelek. Ada enggak pakai helm, naik motor, jelek. Enggak boleh, abang enggak boleh ikut-ikut gitu. Kalau soleh nanti saya kaitkan dengan Nabi Muhammad. Abang mau nggak ikut Nabi Muhammad? Itu bagus. Kalau jelek, saya kaitkan selalu dengan syaitan. Sehingga kejadian pada ketika ya saya jalan-jalan sama anak-anak, tiba-tiba ada orang nggak pakai helm. Nah, ada orang nggak pakai helm. Musa langsung nyeletuk kayak syaitan katanya. Ya nanti ada ikhwan yang di sini yang nggak pakai helm, nah hati-hati. Kayak syaitan katanya. Rokok. Saya selalu bang jelek. Saya tahzir sebenarnya. Jelek, jangan ngikutin. Ya, ini yang keempat ini harus adanya bulgoh. Ya harus adanya perbekalan. Dan ini sangat penting. Kita harus beli pulpen, harus punya buku, harus punya tadi ya CD player, harus beli buku, majalah. Ya, sehingga kita baca. Ya, sehingga kita baca. Tadi ya di awal saya nggak mau punya ibunya anak-anak saya itu jelek, saya nggak mau. Ya, maka saya harus cari ibunya yang rajin baca. Harus cari ibunya yang rajin baca. Ternyata rajin baca. Ya, kemudian dipraktekin. Kemudian yang kelima yaitu irsyadu ustadin. Irsyadu ustadin. Harus adanya bimbingan guru. Dan guru yang pertama adalah orang tua. Guru yang pertama. Ya ini saya panas-panasin Bu ya. Ya Pak ya. Ya akhi ya akhwat ya. Masa mau kita pahala diambilin sama guru-guru itu? Jangan mau. Kita duluan yang pahala ini. Apalagi Al-Fatihah. Masa Al-Fatihah itu yang ngajarin guru. Akhirnya yang dapat pahalanya gurunya. Kita duluan yang dapat. Ini bayangin ya, 17 kali dibaca. Ya. Masa yang ngambil gurunya? Harus kita duluan yang ngambil. Ya. Masa kita nggak bisa mengajarkan Iqra di rumah? Setelah anak-anak kita sekolah, ajarin di rumah. Masa 10 kebaikan ini selalu yang mengambil ustadz-ustadz kita? Kita duluan orang tua yang ngambil. Atau kita juga harus mendapatkan dari 10 kebaikan ini. Ya, guru yang pertama adalah kita sebagai orang tua. Kita ajarin di rumah ketika mereka makan, harus baca bismillah. Bismillah. Mau tidur, harus baca doa. Ketika mereka keluar kamar mandi, baca doa. Keluar rumah, baca doa. Naik kendaraan, baca doa. Pakai baju, baca doa. Ini semua bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan di rumah. Ya, di rumah. Ini yang kelima, irsyadu ustadin.
adanya bimbingan ustadz. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu tulu zaman. Tulu zaman. Waktunya panjang. Apa faedahnya? Sabar, jangan terburu-buru. Ngajarin anak belum bisa, kita bilang anak saya, wah anak saya beda sama Musa. Jangan buru-buru. Anak saya beda sama anaknya Ustadz. Jangan buru-buru, sabar dulu. Ketika anak kita belum bisa. Ya. Ini yang saya yakinin bahwasanya tadi ya, harus rajin belajar. Yang belajar yang pertama adalah tauhid. Akidah yang benar. Ya, tawakal yang kuat, azam yang kuat. Ya, yang saya yakinin dari dulu sampai sekarang, Allah berhak memberikan ilmu kepada siapapun juga. Termasuk kita yang di Indonesia. Hafal Quran nggak terbatas kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita selalu mengatakan, anak kita beda dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu udah putus asa duluan. Kita baca buku ya, Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar, hafal Al-Quran 9 tahun. Al-Imam As-Suyuti, hafal Al-Quran 8 tahun. Al-Imam At-Tabari, ya, hafal Al-Quran 8 tahun. Wah, anak saya bukan imam. Anak saya bukan orang Arab, anak saya bukan ulama. Putus asa namanya itu. Waktunya panjang, sabar aja. Ketika belum mampu mengajarkan, besok lagi diajarin. Belum mampu, besok lagi diajarin. Belum mampu, terus diajarin. Terus diajarin. Ya, jangan berputus asa. Tapi senantiasa hati kita ini bertaluk, menggantungkan, terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa hati kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kemudahan dalam mengurus anak, ya, khususnya para ummahat nih ya. Sungguh-sungguh. Ya, saya suka manas-manasin istri saya kalau lagi hamil ya. Itu kan apalagi anak pertama, Musa dulu. Itu tidur dia. Kan bawaannya seperti itu. Biasa tidur. Akhirnya saya panas-panasin. Nih, ya, sampai anak yang terakhir ini juga, yang kelima nih. Kalau mikirin diri sendiri, nggak mau makan, ya, itu madorotnya ke lain-lain itu. Jangan mikirin diri sendiri, karena madorotnya pertama akan ke janinnya. Saya selalu panasin gitu, ya kan. Kemudian kalau Umi nggak ngajarin anaknya dengan keadaan istri saya perutnya gede nih, saya ngerti pasti berat istri saya ini. Tapi saya panas-panasin gitu. Ingat Umi, yang bodoh pertama kali adalah anak kita. Yang bodoh, yang bandel, yang kotor, kan ibu hamil, ibu ngurus anak itu kan berat, susah geraknya, males akhirnya. Yang bodoh, yang kotor, yang jelek adalah anak kita. Kita nggak punya pembantu, kita nggak punya keluarga kita jauh. Kita mau ngandelin siapa? Saya panas-panas seperti itu. Akhirnya istri saya terdorong, panas dia. Akhirnya anaknya diurusin semuanya. Ya, sampai saya lahiran, ini nggak ada pembantu, ya. Tapi anak-anak saya terurus. Pelajaran tetap berjalan, senantiasa belajar. Bahkan terakhir, ya, selama saya di sini, kemarin saya datang tanggal 28. Terus saya dapat undangan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan untuk menerima penghargaan. Saya bingung siapa yang ngajarin Musa di hotel. Saya telepon istri saya. Umi telepon ke Musa, saya tinggalin HP di rumah, di Musa, nanti Umi telepon murojaahin Musa. Padahal istri saya belum menyusui, ya, kemudian mengajar adik-adiknya di rumah, karena saya sedang dalam perjalanan di pesawat, ya, kemudian belum delaynya dan seterusnya. Akhirnya uminya istri saya itu nelpon, itu murojaah lewat HP. Ini cara seperti ini saya ambil dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau kalau ngingetin murid anaknya ditelepon, sekarang udah belajar, sekarang jadwal belajar. Itu Syekh seperti itu. Atau saya baca kisahnya Syekh Muqbil rahimahullah taala.
Itu Syekh Mukbil kalau beliau safar, anaknya ditinggalin Walkman. Nanti Walkman-nya itu untuk nyetel musiknya dirusak, ya. Kemudian nanti anaknya itu setoran pakai Walkman. Nah, kemudian direkam. Kemudian nanti Syekh Mukbil pulang didengar hafalannya. Nah, lihat. Terus senantiasa belajar di tengah apapun kesibukan kita, ya. Kita belajar, kita bekerja nih yang para bapak nih ya. Itu coba sempatkan diri kita ya untuk mendengarkan anak satu surat. Surat An-Naba, suruh dia setoran kepada kita. Padahal kita sibuk bekerja nih, tapi suruh dia setoran satu surat setiap hari. Apa yang dipelajari di sekolahnya? Coba Abi mau dengar bacaan surat ini. Sebentar aja. Satu surat An-Naba, besok An-Nazi'at, besok Abasa. Tapi itu istiqomah. Ya, tapi itu istiqomah, yaitu 6 nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Wallahu taala. Saya dapat kabar Ustaz, ini mungkin sebagai tambahan. Metode antum dalam menjadikan Musa ini hafal Al-Quran, diantaranya katanya antum bangunkan Musa pagi-pagi untuk talqin. Ini benar atau bagaimana Ustaz? Kita ingin dengarkan coba bagaimana cara mentalkinkannya di mungkin setengah malam terakhir atau bagaimana? Ya, Bismillah. Bangun pagi mungkin maksudnya yang jam 2:30 itu ya. Itu saya enggak seperti itu. Jam 2:30 itu cuma di akhir-akhir Musa itu mungkin saya agak-agak lupa ya, tapi udah 20 juz ke atas itu. Udah 20 juz ke atas. Saya itu karena punya target tadi ya, saya ngejar 30 juznya. Saya target itu 5 tahun setengah 30 juz selesai. Ya. Itu tapi udah sedikit lagi genap 30 juz. Adapun sekarang saya enggak. Ya, saya enggak karena ya khawatir mereka kecapean. Ya paling saya bangunin itu jam 4. Jam 4 kami qiyamul lail, ya, qiyamul lail. Kemudian mereka yang jadi imam. Mereka saya jadikan imam. Nah, mulailah mereka itu, mereka murojaah ketika jadi imam, saya bangunin. Nanti saling bergantian, malam ini Musa, besok Luqman. Saya seperti itu. Saya jadikan mereka itu imam, saya di belakang jadi makmumnya. Nanti kalau yang ini imam, kan lupa dia nih, nanti yang suruh koreksi Musa. Bang, koreksi bang ya, koreksi. Seperti itu. Ya, tapi adapun masalah awal-awal ya, kalau tentang awal-awal, saya cuma ba'da subuh aja. Ba'da subuh, itu pun cuma sebentar, Pak. Paling 5 menit. Saya ajarkan surat An-Nas, 1 ayat. Ya, 1 ayat. Dan itu susah. Kalau bapak-bapak di sini, ya para ummahat bilang, oh Musa kan itu anaknya pinter. Enggak, jangan salah. Kalau Musa bisa cerita sekarang, Musa akan cerita, Qul a'udzu birabbin nas tuh, enggak bisa-bisa. Enggak bisa-bisa, 1 ayat aja. Enggak bisa-bisa, ini yang saya maksud dengan tulu zaman. Waktunya panjang, sabar aja. Ketika enggak bisa, bukan berarti dia, itu bukan enggak bisa, tapi belum bisa. Selama anak kita normal, pendengarannya normal, matanya normal, bisa bicara, insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Adapun awal kali tersendat, dia nggak bisa, sama Musa nggak bisa. Musa nggak bisa awalnya. Ya, tapi kita sabar. Ba'da maghrib 5 menit, ba'da subuh 5 menit, ba'da maghrib murojaah. Terus seperti itu. Nah, seiring dengan tambahnya hafalan, maka otomatis waktunya juga semakin saya tambah. Tadi ya 5 menit, 10 menit, seterusnya. Sampai akhirnya dia terbiasa. Nah ini fungsinya ya. Dia terbiasa duduk, terbiasa belajar, akhirnya dia mampu berjam-jam. Ya mampu berjam-jam, bahkan
ya sanggup duduk sama saya 10 jam. Tapi ini setelah dia terlatih. Adik-adiknya enggak. Sekarang Musa punya adiknya. Apakah 10 jam? Enggak. Tetap 5 menit saya ajarin. 5 menit, 10 menit. Ya, sehingga akhirnya sekarang mereka juga terbiasa. Ada anak-anak saya yang 4 tahun, umur 4 tahun, ya. Itu udah Iqra 5, ya. Iqra 5 dan itu sanggup juga duduk berjam-jam dengan saya. Tapi setelah latihan ya, perhatikan ya, setelah bertahap sedikit demi sedikit ya, dan dia bisa ya. Tadi kita dengarkan bagaimana trik atau cara menjadikan anak seusia Musa ini bisa baca atau hafal Al-Quran. Sebagai motivasi khususnya orang tua, jangan pernah putus asa. Ya, terus bersabar. Tadi kami sempat ngobrol di mobil sama ayahanda Abu Hanafi. Itu awalnya Musa ini mau menghafal, lama-lama bosan, nggak mau. Tapi dipaksa, tentunya dengan cara yang baik. Ya. Akhirnya setelah Musa bisa hafal, dia tambah semangat untuk menghafal. Terus bertambah hafalannya sampailah dia hafal 30 juz. Jadi awalnya mungkin butuh kesabaran dan istiqomah. Ada komitmen dari kita sebagai orang tua, ya, ustadz juga, ya, bersabar, mendidik anak-anak kita supaya bisa menjadi penghafal Al-Quran, tentunya dengan tahapan ya yang baik. Mungkin ada wali yang ingin bertanya. Ini sudah nggak sabar kayaknya nih. Kita buka tanya jawab saja. Silakan, Pak. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Laude Abu Hanafi bersama keluarga. Saya ini dari 35 km dari Bagi Nyake ini, yaitu di Lombok Tengah. Ingin saya bertanya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dulu, apakah orang tua itu harus hafal dulu 30 juz itu, baru anaknya hafal? Itu satu. Yang kedua, yang namanya anak-anak ini, umur balita ini, umur baru lahir sampai umur 7 tahun lah masa anak-anak. Apakah tidak ada waktu untuk bermain-main dengan kawan-kawan yang lain? Yang ketiga, ini borongan ini, pertanyaan ringan-ringan, tapi nanti ada yang berat pertanyaannya. Oh yang ketiga, ini kita ini biasa di Pulau Lombok ini kalau ngajar anak atau guru ngaji itu ngajar anak itu harus pakai rotan. Dulu ini, apakah Laude Abu Hanafi ada rotan? Yang berikutnya lagi, apakah ada hadiah-hadiah misalnya hafal surat ini, surat An-Nisa misalnya? Apakah diberikan hadiah ini kepada putra-putranya ini? Yang terakhir, menyambung apa yang diharapkan oleh Ustadz Haji Abdullah Husni, 20 anak katanya itu diharapkan. Tapi kalau 20 anak lahir dari satu rahim, berat ini uminya Laude Luqman maupun Laude Musa ini. Berat ini. Kalau 20 itu, apa anda ada keinginan untuk ya nambah lah. Gitu. Mudah-mudahan tidak didengar oleh uminya Laude Musa ini. Nah, itu kan boleh-boleh saja.
sunnah lagi ini. Masna wa sulasa wa ruba'a itu. Dan yang paling akhir, ini asal muasalnya dari mana laude ini? Kata laude ini dari mana? Dan dari mewakili provinsi mana untuk MTQ sekarang? Terima kasih, borongan ini. Ya, terima kasih Bapak yang bertanya. Bapak apa Pak namanya Pak? Pak Maman, 35 km dari sini. Masya Allah nih. Apakah harus jadi hafiz-hafizoh untuk menjadikan anaknya hafiz-hafizoh juga? Prinsip saya, dan ini sering saya jelasin, jangan tunggu kita ideal. Jangan tunggu kita ideal. Kita mau ngajar matematika harus jadi profesor matematika. Jangan seperti itu. Idealnya memang profesor matematika. Ingin ngajarin bahasa Indonesia harus ahli bahasa Indonesia. Harus mengajarkan anaknya Al-Quran harus ahli qiraah sab'ah. Masya Allah. Siapa yang sanggup seperti itu? Ya. Prinsip saya, apa yang kita ngerti? Ya, prinsip saya pertama harus punya ilmu. Apa yang kita punya ilmu? Ilmu kan bertingkat-tingkat, pokoknya punya ilmu. Tadi di awal saya jelasin rajin baca buku, ya rajin belajar. Itu memang wajib seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus jadi hafiz-hafizah juga. Buktinya apa? Ya buktinya saya. Jangan salah paham sama saya dan istri saya. Saya bukan hafiz, istri saya bukan hafizah. Saya bukan dari pesantren tahfidz, istri saya juga bukan. Bukan. Dan tadi saya juga di awal saya udah jelasin tentang kuatin tawakal kita ini ya, akidah kita bahwasanya Allah pemilik ilmu. Allah berhak memberikan ilmu kepada siapapun juga, termasuk anak kita. Allah nggak pernah pilih-pilih. Ya, Allah nggak pernah pilih-pilih. Itu pertanyaan pertama. Jangan tunggu ideal. Ya, jangan tunggu ideal. Yang kedua, kalau yang masalah anak 20 kan masih jauh itu Pak ya. Rotan hadiah. Ya, rotan hadiah ya. Jadi kalau ditanya kesananya harus ada Pak, harus ada. Nggak terasa lezat kalau nggak ada kayak gituan. Ya, nggak lezat. Tapi ini kan pertanyaannya langsung ke sono gitu ya. Kalau bahasa Bekasinya ke sono gitu ya. Tapi kan ada bab-bab lembah lembut, ya nggak? Hukum asal dakwah, arif gitu ya. Lemah lembut. Harus lemah lembut, harus ada. Ini anak-anak saya kalau bercanda sama saya, itu sampai gulet-guletan. Sampai gulet-guletan sampai saya itu. Nanti mereka lari, ketawa-ketawa sampai saya. Tapi ketika belajar, ketika mereka belajar, mereka bisa tunduk patuh sama saya. Kenapa? Karena saya terapin adanya hukuman, adanya cubitan. Jangan kata ada sebagian, bukan sebagian ya, ada orang yang mengatakan jangan dipaksa, harus dipaksa. Ada anak sakit, kan kalau dia nggak mau minum obat, jalan keluar kita apa? Kita rayu, iya nggak? Lemah lembut, iya. Tapi anak tetap nggak mau minum obat. Caranya seperti apa? Coba saya tanya. Dipaksa. Harus anak ini harus minum obat. Kalau nggak minum obat, madorot. Sakitnya semakin tambah. Ini paksaan di sini konotasinya baik nggak? Bagus nggak? Bagus. Maksud saya tidak semua paksaan itu ada yang sifatnya madorot, ada yang sifatnya membawa kepada kebaikan. Saya terapin di rumah hadiah. Saya janjikan kepada anak-anak saya, kayak contohnya terakhir ya anak saya itu, saya janjiin kalau yang 4 tahun, ya umur 4 tahun, bisa puasa Ramadan full 1 bulan. Saya janjiin, saya tanya, kan saya manggilnya, saya ada keturunan Sunda, saya manggilnya Teteh. Teteh kalau puasanya full sebulan, Teteh mau apa? Mereka minta es krim, saya beliin es krim. Saya ajak jalan ke mall, saya suruh milih. Ini mana pilihnya? Mereka pilih yang gede,
ya akhirnya saya beliin. Nah ini yang saya bilang bulgoh, harus adanya bekal. Ya, tadi nasihat Imam Syafi'i itu ya, harus adanya bekal, termasuk ini. Kita mendorong mereka itu supaya mereka semangat, ya, supaya mereka semangat. Itu kalau ditanya, adakah rotan? Ada, ya, adakah rotan? Ada. Ya, adakah hukuman? Itu harus ada. Bahkan ada sebuah hadis ya, atau perkataan ulama ya. Kita diperintahkan untuk menggantungkan cambuk di rumah, Pak. Digantungin. Biar anaknya tuh ngelihat. Ini salah satu cara didik anak. Ada buku terjemahan tuh ya. 52 cara agar anak tidak durhaka. Salah satu diantaranya caranya ada bab khusus tentang menggantungkan cambuk di rumah. Digantungin aja biar anak ngelihat. Tujuannya itu apa? Supaya memberikan adanya segen sama kita, gitu. Takut sama kita supaya mereka itu berhenti dari maksiat dan rajin belajar. Itu pertanyaan kedua. Ada, ya. Termasuk saya tapi teman-temannya saya pilih, ya. Teman yang baik, di mana teman baik? Saya ini di masjid. Ya, saya sebelum ke sini nih, ke pondok ini, ma'had ini, saya bisikin dua-duanya nih, kakak, abang, nanti di sana banyak kakak-kakak. Nah, nanti main aja abang. Nah, seperti itu. Nanti ada kakak-kakak di sana, abang mau main, tadi kan senyum-senyum awal tuh. Tuh saya bilang, bang tuh bang, banyak kakak-kakak tuh. Ketawa dia. Ketawa. Nah itu, tapi temennya pilih-pilih. Ya, tapi temennya pilih-pilih. Ya, kemudian waktunya bermain juga saya batasi, nggak boleh bermain terus. Ya, itu pertanyaan ketiga. Ya Laude, saya masih ada keturunan Sulawesi, tapi saya udah pindah domisili di Bangka Belitung. Anak-anak saya lahir semua di Bangka Belitung. KTP saya sekarang udah Bangka Belitung. Kakak saya udah Bangka Belitung. Saya utusan peserta dari Bangka Belitung lomba MTQ nasional. Wah. Tes. Bukan pertanyaan ya? Ya nggak apa-apa. Musa mau dites sama kamu. Kak. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu
wa kana baina dzalika qawama. Kita mulai dari kelas 1 SMP, SD dan kedua. Mana yang kelas 1 SMP? Baru masuk. Orang apa hal yang belajar. Kalian siap kelas 1? Coba kemudian ditanya. Juz 30. Dicoba aja dulu. Oh iya. Biar nanti kan siapa yang dilempar aja. Ini yang 30. Siapa namanya? Yang gampang. Omar. Ya, juz 30 Musa, silakan ditanya. Umar dengarkan, siap Umar? Siap? Siap. 30. Juz 30. Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Siap? Ayo, siap. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Why? Wah. Cukup. Ya. Masya Allah. Benar. Iya. Iya. Ada sekarang yang kelas tadi kelas 1 berapa?
Kelas 1C. Kelas 1A ada? Nggak ada. Kelas 2 nih. Mana kelas 2 SMP? Juz 30. Gampang. Oh, coba kita dengarkan kalau gitu pertanyaan dari Ananda Musa. Sekarang dengarkan pertanyaannya. Yang bisa jawab angkat tangan. Ya? Yauma tubelas sarair. Yauma tubelas sarair. Kelas 3, kelas 3. Ini ada nih. Sini, sini. Sini, maju ke depan. Yang ini, pakai yang ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i zatir raj wal ardi zatis sad innahu laqawlun fas wa ma huwa bil has innahu yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. At-Tariq. Iya. Oh ya. Musa, ada pertanyaan lagi Musa? Siap bertanya lagi? Iya, masih ada hadiah ini. Sekarang kelas 3. SMA sebentar lagi, sabar. Kelas 3 SMP. Pertanyaannya. Dengarkan pertanyaannya. Dapat hadiah mobil. Ya, Musa, silakan pertanyaannya, Musa. Berdiri, Musa. Musa diminta berdiri biar dilihat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Aiko. Nah, sini, tak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa pertanyaan. Udah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari la yusmin wa la yughni min ju'. Surah Salam. Ya. Sekarang untuk SMA. Kalau SMA bisa juz 5. Ya. Kita mulai dari surat Al-Baqarah deh. Surat Al-Baqarah.
atau juz 2, juz 3 boleh Musa. Silakan Musa, kasih pertanyaan biar nanti dapat hadiah mobil. Wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Itu. Ini tahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Dapat mobil. Ya. Pertanyaan untuk yang kedua. Ibu-ibu mohon di luar, ibu-ibu. Mohon maaf. Mohon maaf ibu-ibu di luar untuk menjaga ikhtilat ya. Pertanyaan untuk SMA yang kedua. Kita dengarkan pertanyaannya dari Musa. Dengarkan baik-baik. Hadis 3. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Ya. Sini, bagi hadiah. Dapat mobil ya. Ya, silakan. Soal terakhir, Musa. Ada anak SD? Sekarang Musa ingin bertanya hadis Arba'in. Hadis Arba'in Nawawi. Untuk anak SD ini. Musa, bisa bertanya hadis Arba'in? Silakan. Kalau ada anak SD yang bisa jawab, angkat tangan ya. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa bisa jawab? Ya, maju. An ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun rawahul Bukhari.
wa Muslim wa fi riwayatil li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, alhamdulillah sesi kuis Pak Mahmud. Apa lagi acaranya? Oh, mau virus ya? Ayo. Sesi terakhir kita ingin mendengar atau ingin tes bagaimana hafalan hadis Musa. Nanti siapkan pertanyaannya, hadis Arba'in atau Umdatul Ahkam. Tapi kita jeda sejenak. Ya, mohon duduk. Ada sesi lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya, para jamaah yang hadir, silakan. Ingin bertanya pada Al-Ustaz. Silakan maju, Pak. Silakan duduk, Bapak dan Ibu. Sebentar, Pak, sini sudah ada yang satu pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Samsul Hakim dari Apitai, Kecamatan Pringgabaya. Alhamdulillah juga saya alumni Mahad Jamaluddin Al-Manar Sunnah. Jadi saya sangat tertarik, terdorong mendengarkan adik kita atau anak kita Musa, hafalannya begitu banyak, 30 juz. Jadi alhamdulillah juga saya punya putra putri yang sedang saya didik di rumah. Mudah-mudahan bisa jadi contoh bagi saya. Jadi pengalaman saya juga mendidik anak saya memang banyak kendala juga, Ustaz. Apa namanya itu penghafalan Al-Quran. Jadi pertanyaan saya secara langsung sampaikan kepada Abu Hanafi. Jadi bagaimana cara kita untuk memberikan rangsangan, ya, rangsangan supaya putra putri kita ini terdorong, bersemangat, ya, untuk membaca Al-Quran maupun menghafal Al-Quran tersebut. Karena kendala-kendala yang kita hadapi untuk mendidik ini memang berbagai macam. Jadi rangsangan apakah dengan ini betul-betul supaya dia terdorong. Jangan sampai terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang tidak Al-Qur'ani lah gitu. Nah ini dulu Ustadz yang saya sampaikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana memberikan rangsangan ya? Memberikan rangsangan supaya anak itu mau belajar, mau menghafal. Ya, yang pertama tanamin akidah ya, tanamin akidah kepada anak-anak. Ya, tanamkan adik akidah akan anak-anak bahwasanya Allah itu Maha melihat. Ya, Allah Maha melihat. Allah Maha penyayang. Seorang anak, dia akan nempel, akan dekat kepada orang yang ngasih permen kepada dirinya. Itu senang, kalau anak dikasih permen senang dia, langsung akrab. Nah, bayangkan ya, kalau seorang anak hafal, dia paham tentang Allah itu Ar-Rahman. Allah itu sangat penyayang kepada dirinya. Allah yang ngasih rezeki kepada dirinya.
Allah yang nyembuhin dirinya. Allah tanamin seperti itu ya. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberikan rezeki. Semua yang dia peroleh, makanan, minuman, tanamin bahwasanya itu Allah yang ngasih kepada dirinya melalui orang tuanya. Ya, melalui orang tuanya. Tanamin akidah seperti itu sama anak. Suka cerita. Ya, ceritakan ya selama cerita itu benar ya. Diambil dari kisah-kisah yang benar. Ceritakan kepada anak tentang akidah ini. Ya, tanamkan kepada anak tentang surga dan neraka. Ya, surga dan neraka. Ya, tentang keindahan surga, tentang apa yang diperoleh bagi para penghafal Al-Quran. Ya, kemudian sering saya tanamin juga masalah sabar. Ya, masalah sabar. Saya suka cerita sama anak seperti ini ya. Abang Musa, ya contohnya Ramadan kemarin ya, Kakak Lukman, puasa, ya puasa itu atau ibadah-ibadah yang lain ya. Kalau puasa itu nggak enak bang, puasa nggak enak, sholat nggak enak, capek, puasa itu lapar, nggak enak, rasanya nggak enak. Ya, sholat nggak enak, capek. Abang Musa ngantuk kan? Ngantuk. Tapi Abang Musa capek sekarang, Abang Musa lapar sekarang, nanti Abang Musa jadi enak. Abang Musa masuk surga. Abang Musa akan memperoleh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi gak enak, sekarang ini gak enak bang. Abang juga ngerasain bang. Abang gak enak puasa, lapar bang. Aus, capek. Ya, baca Al-Quran Abang Musa capek kan? Hafal nggak? Abang capek. Ngapalin Al-Quran capek abang tuh. Tapi nanti bang, abang enak. Tapi kalau Abang Musa sekarang nggak mau sholat, gitu. Orang yang nggak sholat bang, nggak puasa, itu nggak puasa enak bang. Makan, enak nggak bang? Minum enak. Nggak sholat enak, tidur enak. Tapi nanti masuk neraka, dibakar. Nah, akhirnya di antara mereka tuh adik-adiknya nanti saling seperti itu. Ih, Teteh Hindun nggak sholat, Teteh Hindun dibakar, kata Musa. Akhirnya saling berlomba di antara mereka seperti itu. Teteh Hindun nanti dibakar. Akhirnya sekarang sampai uminya kan masih masa nifas. Akhirnya sama anak saya yang perempuan, Mi, sholat Mi, katanya. Umi lagi sakit. Kata anak saya yang kecil, iya sholatnya duduk, kan orang sakit itu duduk, katanya. Dia nggak ngerti, dia bingung kita ngejelasinnya. Langsung kata istri saya, tapi kata Allah kalau habis sholat, habis lahiran, orang itu nggak boleh sholat. Nah seperti itu. Tapi anak saya ngerti, suka cerita. Ya suka cerita. Anak saya yang perempuan gitu. Iya Umi kan lagi sakit. Kalau lagi sakit itu sholatnya duduk. Umi sholat Mi, katanya. Seperti itu mereka. Dia nggak ngerti dia. Nah, coba cerita sering tanemin sama mereka seperti itu. Ya kemudian sifat anak Pak ya, ada yang berbeda-beda. Ya sifat anak berbeda-beda. Kita yang punya anak pasti paham. Ada yang penurut, ada yang sedikit ngeyel. Ada yang mudah, ada yang sedikit susah. Maka cara penanganannya juga beda-beda. Anak yang nurut belajar dia. Yang nggak nurut, kalau anak penurut kita suruh sini belajar. Tapi kalau anak yang nggak penurut, dia butuh agak kita lirik dulu, belajar dulu. Nah kalau ini diperlukan, terapin. Kalau anak penurut kita gentak, itu namanya nggak hikmah. Anak penurut cukup dijelasin, dia mau belajar, jangan dimarahin. Tapi kalau ada anak yang hanya bisa nurut, kecuali ya dengan cara agak sedikit dikerasin, maka kita terapkan ke agak sedikit dipaksa. Ya, ada anak yang dirangsang, cara merangsang supaya belajar itu dengan kelembutan, dia berhasil, terapin kelembutan. Tapi kalau ada anak yang dirangsang, dia butuh rangsangan supaya dia semangat belajar dengan cara sedikit dipaksa, maka terapkan dengan paksaan ini. Karena anak-anak itu berbeda. Maka bukan hikmah, bukan termasuk hikmah semua anak caranya sama. Ya, kan kata Syekhul Islam itu apa? Kemungkaran
itu ibarat kotoran di tangan. Kalau kotorannya itu berupa debu, maka cukup kita tiup. Tapi kalau kotorannya yang lengket, yang keras, apa mungkin kita hilangkan dengan cara meniup? Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Maka ada yang butuh ditiup, kita tiup. Ada yang butuh kita sampai kita kesek-kesek pakai sabun, ya, pakai minyak kita hilangkan. Nah, maka butuh dengan caranya seperti itu. Maka kita sebagai orang tua, ya, harus pintar, harus melihat sifat-sifat setiap anak. Ada yang butuh kelembutan, kita tetap lembut. Ada yang butuh sedikit ketegasan, kita tegas. Ya, tapi yang asal senantiasa kita ingat hukum asalnya, bahwasanya dakwah itu atau ngajar anak itu hukum asalnya lemah lembut. Ya, hukum asalnya adalah lemah lembut. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan pada Ustaz. Sebentar sebelum pertanyaan, kita sesi terakhir kan, ini waktu sedikit lagi. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan ke Musa. Hadis Arba'in atau Umdatul Ahkam? Ada kira-kira? Satu aja. Ya, hadis yang lain itu bisa kita contoh seperti hadis nomor 30. Atau bisa nanya, contoh hadis nomor 30 itu riwayatnya dari sahabatnya siapa? An-Sulan, An-Abu Hurairah, An-Jabir, bisa nanya seperti itu. Atau misalnya, hadis nomor dan kemudian diangkat dalam hadis seminggu, itu hadis nomor berapa di dalam hadis yang lain. Itu baru baca selanjutnya pun seperti itu. Silakan. Ada? Ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin tanya cuma satu hadis saja. Lanjutin hadis berikut ini. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Al-hadithur rabi' wal ishruna an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin
إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخدعون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Kita sudah mendengarkan tadi. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi untuk kita semua, baik itu santri, santriwati, orang tua khususnya. Jadi untuk membentuk anak kita menjadi hafal seperti ini bukan hal yang bukanlah dengan secepat kilat, tapi butuh kesabaran, tahap kesabaran dan kesabaran. Ya, ini intinya. Oleh karena itu, pada kita semua, mari kita berusaha untuk mengikuti jejak Ustadz Abu Hanafi dalam mendidik anak-anak kita. Semoga yang hadir di sini, baik itu santri atau orang tua wali, ya ada yang ke depan bisa mencetak ya penghafal Al-Quran di usia dini atau di usia dewasa juga tidak masalah. Ya, tidak ada kata terlambat. Meskipun anak-anak sudah umur 50 tahun bisa insyaallah hafal Al-Quran. Ya, insyaallah. Hadirin sekalian, karena waktu ini sudah menunjukkan 11:30, Ustadz Abu Hanafi dan anak-anak nanti sore ada acara lagi di Abu Hurairah, jadi butuh istirahat. Ya, oleh karena itu kita minta mohon maaf, tidak bisa kita lanjutkan sampai jam 12 karena acara atau agenda tadi. Ya, oleh karena itu kita mohon maaf. Selanjutnya syukran jazila kepada Al-Ustadz dan kepada Ananda Musa, Ananda Luqman. Kemudian acara kami kembalikan ke moderator. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, para hadirin, adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi sesi kenalan sekaligus bagaimana cara kita lebih dekat mengenal Leode Musa bin Abu Hanafi. Kemudian acara selanjutnya yakni acara pemberian piagam penghargaan sebagai ucapan Pondok Pesantren Al-Sunnah
yang akan diberikan langsung kepada ketiga bintang tamu kita oleh Mudir Mahdhatus Sunnah. Kepada Al-Ustaz Abdul Husni kami persilahkan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian tadi acara pemberian piagam penghargaan oleh Ustaz Abdul Husni kepada tiga bintang tamu kita. Kemudian para hadirin ayah bunda, adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sedih sekali rasanya kita mengatakan ini sebagai penutup. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah awal perjumpaan kita untuk pertemuan-pertemuan di masa yang akan datang. Oke, saya tanya kepada adik-adik, senang dah ketemu sama Musa? Kurang keras, senang dah? Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah Bu Ayahanda tadi sampaikan, kemudian yang apa telah Musa kita tampilkan depan ini memberikan manfaat dan faedah kepada kita semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abu Hanafi, kemudian juga kepada Adinda Musa dan Nu'man, kemudian kami ucapkan permintaan maaf dari Pondok Pesantren As-Sunnah, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para tamu undangan dan segenap wali santri yang berbahagia. Akhir kata, kami dari pembawa acara meminta maaf atas segala kekeliruan dan kehilafan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan terhadap apa yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini. Akhir kata, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.